jalur maut pembawa ajal. Momen mengerikan kecelakaan maut Subang yang merenggut nyawa 11 siswa SMK Lingga Kencana Depok pada Sabtu 11 Mei 2024. Kejadian tersebut menimbulkan banyak pertanyaan mengenai penyebab kecelakaan. Di antaranya adalah dugaan kelalaian dan kondisi kendaraan yang tidak mendukung. Namun selain faktor tersebut, juga ada faktor lain yang berkaitan dengan hal supranatural yang ada di lokasi. Apalagi kecelakaan tersebut terjadi pada waktu yang bisa dibilang sakral, yakni di tanggal 11 Mei dan menewaskan 11 orang. Itu ada hubungan dengan mistik, ada juga gitu. Tetapi yang kedua ini ada hubungannya dengan human error, artinya itu ada kesalahan daripada manusianya sendiri gitu. Jadi dan juga kan kejadian ini sebenarnya kalau kita lihat secara kebatinan ya dari tanggalnya di tanggal 11 dan korban yang wafat pada saat itu juga 11. Lokasi yang terjadi waktu itu di sekitaran situ itu memang yang pertama memang jalurnya itu jalan pun rawan, terus rusak ya, ada jalan-jalan sedikit rusak dan memungkinkan memang juga sangat mudah terjadi kecelakaan. Dan sekitaran tempat tersebut jika orang banyak lalai, terutama orang-orang yang memang punya kepekaan batin yang kuat ya, yang bisa menerima energi-energi dari sekitaran, energi gaib di situ, itu juga banyak termasuk makhluk-makhluk penghuni di sekitaran di situ yang memang pengaruhnya besar, mempengaruhi orang-orang yang melintas di jalur tersebut. Ditemui oleh tim teror, ayahanda Intan, Syahrudin, mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya dan sang istri masih syok dan tidak menyangka anak sematawayang mereka telah pergi untuk selamanya. Kalau saya sih sampai kejadian dia meninggal, terakhir ketemu saya waktu itu subuh. Pas sebelum berangkat? Bukan subuh, jam 3:30. Ya kan dia kan setiap 3:30 saya bangunin saya. Alarm dia kan dihidupin 3:30. Setiap 3:30 saya dibangunin. Ya saya siap-siap deh tuh. Siap-siap ntar waktu itu saya ke masjid. Tapi dia juga udah pamit. Tahu bahwa kalau saya ke masjid, dia berangkat mau pergi, diantar sama ibu nggak bakal ketemu. Masalahnya kalau saya pulang dari masjid itu udah jam 5, setengah 6. Saya berangkat ke masjid, dia mesen bawa kunci, maksudnya kunci silent buat saya. Kunci yang satu ya buat ibunya bawa anterin dia. Ya sampai dia meninggal saya nggak ketemu jadinya. Bahkan sang ibu, Siti Masito, selalu pingsan jika mengingat atau melihat foto Intan Rahmawati. Seminggu sebelum pergi juga dia udah ngomong sama bapaknya sama ibunya, dia mau pergi ke Bandung ya buat perpisahan sekolah. Dia emang orangnya nurut sama orang tua ya. Sering temennya juga ngajak belajar keluar, tapi ibunya nggak boleh kalau dia belajar di luar. Seperti mendapatkan pertanda, Syahrudin menyampaikan bahwa hari itu Intan ingin dijemput dan digelarkan kasur di ruang tengah untuk tidur. Kejadian aja dia mesen mau pulang, jangan tidur dulu Bu, jemput Intan jam 10. Anak ini punya gift. Gift itu punya indera keenam.
jadi dia bisa menyampaikan sesuatu walaupun mungkin sebenarnya ketika dia menyampaikan itu dia udah tahu bakal dia mau pergi. Jadi dia punya gift di diri dia yang dia bisa menyampaikan sesuatu pesan yang dia akan tahu kejadian yang akan datang. Nah, dia punya gift, mungkin kalau anak-anak sekarang bilang ya mungkin indigo atau indra keenam seperti itu atau apapun. Kenapa ibunya sering pingsan? Karena masih ngelihat. Dianya masih ngerasain energinya. Jadi dia agak berbeda. Si ibunya masih ngelihat dia juga masih ngedeket ibunya. Jadi setiap lihat secara nggak langsung tuh energi langsung masuk, ibunya pingsan karena ibunya merasa ini belum pergi seperti itu. Ya memang kalau meninggal dalam kurun waktu sebelum 7 hari, pasti ruh mereka itu belum balik ya. Artinya mereka masih ada di situ. Dan mungkin mereka masih menyelesaikan ya tanggung jawab mereka di situ, atau apa yang perlu diselesaikan semasa di hidupnya ya, termasuk mungkin dia harus pamit dengan keluarganya, mereka harus menyelesaikan semua urusan-urusan di dunia selama 7 hari itu. Kecelakaan maut bus study tour di Subang ini bukan yang pertama di Indonesia. Sejumlah kecelakaan maut juga pernah terjadi dan memakan korban jiwa yang cukup banyak. Ya, karena kan tempat-tempat tertentu yang memang punya histori. Jadi histori itu punya satu memori. Misal seperti ini, ada satu tempat itu sering mengalami satu kejadian eksiden atau tragis. Itu kenapa selalu ada pengulangan lagi? Karena begini, ketika misalnya sekali terjadi di sana eksiden, jadi si energi yang di situ akan menarik hal yang sama, mencari temennya, kayak gitulah bahasa kita. Nah kalau model kayak di daerah tertentu seperti Bali, tempat-tempat yang ada eksiden itu biasanya diupacarain, kalau kita diruat, dibersihkan. Nah sementara kan kayak di kita tempat-tempat gitu, siapa yang mau mendoakan, siapa yang mau membersihkan gitu. Jadi otomatis kenapa setiap tempat yang ada nilai histori tempat itu bahwasanya sering mengalami kejadian-kejadian mistis, itu pasti berulang-ulang terjadi. Coba perhatikan, pasti akan ada berulang lagi, karena memang si jiwa-jiwa yang sana mencari teman, nggak hanya dia dong, kan nyari yang lain. Dan biasanya orang yang wafat pada saat satu eksiden atau kejadian itu dia tidak merasa kalau dia sudah wafat. Dia akan mencari teman untuk menjadi temannya di sana. Itu secara bahasa kita manusia lah. Kalau secara energi sebenarnya mencari hal yang sama, kejadian yang sama. Jadi polanya pasti berulang. Lebih berhati-hati di jalur itu, apalagi kalau sudah banyak terjadi kecelakaan di situ. Nah, otomatis banyak sekali energi negatif ya dari lokasi tersebut ya, termasuk korban-korban ya. Entah itu ruh dan sebagainya yang tidak baik di situ tetap ada di situ dan bisa jadi mengganggu di sekitaran situ.